Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMKN 1 Propo, Bapak Muhammad Juli SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayahnya kita diberi kesempatan sehat untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif di SMKN 1 Propo yang akan disampaikan oleh Bapak Febri Handoyo sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada uswah kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang istiqomah di jalan Islam. Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator saya ucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya pada acara pagi ini. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Pak Febri bisa memberikan ilmu yang lebih untuk kita dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, sehingga kedepannya SMKN Propo bisa lebih maju lagi. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah sama-sama kita buka acara pagi ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Propo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 24 bulan Januari tahun 2023. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dikaruniai sehat walafiat sehingga kegiatan pagi ini dapat terselenggara dengan sempurna. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan apa yang diminta oleh masyarakat acara ini adalah acara diseminasi budaya positif, yang mana tugas ini adalah merupakan tugas guru penggerak sebagai ketua sekolah. Saya sebagai kepala sekolah, saya sangat mendukung dengan adanya acara ini, dan saya harap bukan hanya dari Bapak Febri yang maju untuk menjadi calon guru penggerak, tetapi saya mohon kepada yang lain, kepada yang lain juga supaya ikut menanamdir bagaimanakah untuk SMK atau sekolah kita ini. Karena Bapak Ibu, untuk calon guru penggerak ini memang ini sudah program dari Kementerian Pendidikan Pusat atau kementeriannya, yang mana ini nanti melalui proses-proses, melalui proses yang nanti ada pendaftaran, kemudian ada pengumuman, dan selanjutnya ada aksi di sekolah. Dan saya harap bahwa karena ini merupakan kewajiban dari seseorang pendidik yang nanti yang mampu untuk menjadi calon kepala sekolah, ini hendaknya kepada yang lain yang Bapak Ibu ini kan mempunyai hasrat untuk berkarir ke depan, sehingga kalau nanti acara ini hanya diikuti oleh beberapa orang, ini saya mohon untuk semua ikut. Masalah dosa atau tidaknya terjadi atau tidak ini adalah itu urusan terakhir. Yang penting kalau ada kegiatan ini CGP itu harus diikuti, karena memang sekolah memang dituntut untuk untuk seperti itu programnya. Bapak Ibu yang saya hormati,
tidak banyak yang saya sampaikan, hanya sebagai motivasi saya, karena ini adalah merupakan program yang sangat bagus sekali. Yang ini adalah merupakan program kementerian. Makanya Bapak Ibu yang belum mendaftar, ya silakan mendaftar. Ya. Kemudian sekarang ini ada di tahap berapa? 9, 10. Ya. Itulah harapan saya. Dengan tidak banyak yang saya sampaikan, hanya dengan ini saya nyatakan bahwa diseminasi budaya positif di SMKN Negeri 1 Propo saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah, Bapak Kepala Sekolah. Ya, selanjutnya mungkin penasaran nih, apa sih budaya positif gitu ya? Mungkin untuk Bapak Ibu yang penasaran, langsung aja kita kepada intinya acara pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Febri Handoyo. Dipersilakan. Terima kasih Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan, kalau dibilang ini resosialisasi atau sosialisasi kembali, karena sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh Ibu Rita, yakni tentang diseminasi budaya positif. Materinya pun yang mungkin tidak beda jauh dengan Ibu Rita kemarin. Jadi ini hanya istilahnya mereview kembali atau menguatkan kembali atau menanyakan apa yang sudah pernah kita lakukan untuk dalam rangka menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi agenda tadi sudah disampaikan beberapanya oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian nanti ada tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan refleksi. Jadi materi yang saya sampaikan ini bukan dari saya Bapak Ibu, melainkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat yang sudah memberikan materi ke kami semua dan diminta untuk istilahnya mendiseminasikan atau menyebarkan ke teman-teman guru. Barangkali nanti teman-teman guru juga ada yang mengikuti program guru penggerak, bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu semuanya. Ini adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, sama dengan Ibu Rita. Jadi setiap guru penggerak itu memiliki satu fasilitator dan satu pengajar praktik yang nantinya membimbing kita, mengevaluasi kita, dan menyatakan bahwasanya kita layak apa tidak di akhir nanti menjadi guru penggerak. Untuk tujuan diseminasi budaya positif ini, yang pertama adalah kita mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Jadi setelah kegiatan ini nanti diharapkan ada masukan-masukan positif dari Bapak Ibu, cara-cara baru untuk mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, untuk tujuan selanjutnya tidak lengkap jika misalkan membahas tujuan diseminasi tanpa tujuan budaya positif yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena dasar dari materi ini sebenarnya itu adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat.
Jadi kalau berdasarkan pemikiran PhD, kita itu tugasnya sebagai guru itu menuntun anak sesuai kodrat. Kalau di teorinya itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi setiap daerah itu pasti ada ciri khasnya, itu berarti kodrat alam. Di sekolah pasti ada pelajaran muatan lokal, itu termasuk kodrat alam. Terus kemudian kodrat zaman, ketika kita mengajar anak, tidak mungkin Bapak Ibu kita menggunakan cara kita dulu. Kalau kita dulu kan kadang gurunya keras ya, keras dan kalau mukul beneran. Kemudian tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter yang diharapkan adalah menjadi manusia anggota masyarakat untuk mencapai kebahagiaan seperti yang tercantum dalam pendidikan kita ya, pendidikan nasional. Lanjut. Nah ini sama kayak berita kemarin Bapak Ibu. Nah setuju apa tidak setuju Bapak Ibu? Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Sangat sekali kayak berita kemarin. Setuju apa tidak setuju? Bapak setuju ya berarti. Kalau dukung tuh berarti mendisiplinkan anak ya. Push up. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tidak. Ada tidak? Memang harus bervariasi ya. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya. Oke, baik, nanti kita akan cari jawabannya lebih rinci lagi dulu. Dari berita juga seperti ini ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang minta tanggapan tambahan dari berita juga sebagai kolega yang angkatan 7. Jadi topik dalam eksplorasi konsep ini ada 6 kalau pembahasan intinya. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian ada restitusi, segitiga restitusi yang merupakan tahapan dari restitusi itu sendiri. Lanjut, no? Yang pertama kita akan bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah kalau kemarin berita itu genggaman tangan, saya kegiatan itu. Jadi perubahan paradigma, perubahan terhadap apa yang kita yakini selama ini, yang sebenarnya itu kurang tepat. Jadi ada A dan B, Anda dan teman Anda sedang asik mengirim pesan di WA sambil tersenyum sendiri. Ketika melihat HP, Anda berjauh dari teman di samping Anda dan membuatnya penasaran. Teman Anda B, karena saking lucunya A, buat Anda ketawa-tawa, penasaran. Teman Anda akan mencoba dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberitahu isi chat tersebut atau konten tersebut. Bisa membujuk, mengancam, mengetik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat mengetahui apa yang membuat tersenyum. Apa yang terjadi? Dikasih apa enggak? Enggak. Tergantung ayatnya, Pak. Tergantung isi chatnya. Tergantung isi chatnya. Bukan tertembok. Iya. Jadi jawabannya disimpan aja ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan fungsi kontrol. Jadi yang selama ini kita anggap sebagai ini adalah yang benar, padahal itu sebenarnya adalah ilusi. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Setuju nggak? Ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya gimana ilusi? Jadi begini, tidak nyata begitu. Itu khayalan saja kalau guru mengontrol murid. Misalkan Bapak Umar meminta siswa ini untuk datang tepat waktu terus, apakah siswa bisa datang tepat waktu terus? Tidak. Nah, berarti Pak Umar tidak bisa mengontrol murid. Berarti ilusi bahwasanya guru itu bisa mengontrol murid. Kemauan, ilusi. Kemauan, ilusi ya.
Ya, hanya Pak Umar sendiri bisa mengontrol diri Pak Umar. Ada dengan semua orang cewek ada level dia. Oke, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau misalkan ada suatu di akhir itu biasanya kritik dan saran selalu kami butuhkan untuk menjadi lebih baik. Kadang itu ada yang bisa lebih baik, tapi kebanyakan orang menerima itu sebagai hal yang berlainan. Jadi kritik dan saran itu kadang malah membuat orang itu untuk malas maju lagi. Gitu. Jadi merasa ya nanti saya mengkritik, nanti saya kalau dikritik lagi saya tiba sakit hati, gitu. Jadi akhirnya nggak maju. Ya seperti itu. Saya pun ada juga seperti itu. Jadi memang harus saling mengevaluasi diri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua muatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi setiap masukan positif itu efektif dan bermanfaat itu ilusi. Kok bisa? Padahal masukannya positif. Kok bisa ilusi? Contohnya adalah kita memasukkan suatu cerita yang positif dari kita ke siswa. Kalau contoh dari saya sendiri. Jadi pengalaman kita melewati kehidupan ini kan banyak. Misalkan kita bisa meraih cita-cita kita sampai detik ini, kita berbicara tentang bagaimana cara meraih kesuksesan kita kepada siswa kita. Siswa kita kan karakternya tidak sama. Jadi apa yang kata-kata positif apa yang kita masukkan kepada mereka belum bisa mereka terima gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan psikologis mereka, kemampuan mereka, karena kompetensi mereka itu berbeda-beda. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu kita menuntut anak, jadi tidak bisa memaksakan suatu milik kita ke anak. Yang ada kita memberikan pilihan mimpi ke anak untuk anak itu memilih mimpi itu. Gitu. Kemudian yang D, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki anak ini. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Ya. Kalau dari Pak Rahmat tidak ya Pak? Tidak Pak. Tidak. Kalau dari Pak Sini gimana Pak Sini? Sudah ada memaksa. Kalau memiliki hak Pasti memiliki hak, ya betul Pak Rahmat. Tapi memaksa tidak Pak? Kalau biasanya Pak? Kadang-kadang. Kadang-kadang memaksa. Kalau dipaksa gitu anak gimana reaksi? kalau misalnya untuk tugas sekolah, atau tugas PKS itu wajib memang memaksa. Harus Pak, ya positif itu Pak. Iya, karena itu positif. Positif. Jadi ini mungkin untuk pemilihan ke karir ke depan gitu Pak ya. Jadi kita sebagai orang tua hanya mengarahkan gitu. Karena dalam memaksa itu membentuk karakter anak. Begitu Pak. Kualitas. Karakter bagaimana Pak? Karakter bisa Karena seperti itu, karena realita memang seperti itu Pak. Karena teori memang berbeda-beda. berbaikan. Oke, lanjut. Oke, jadi ini ada perubahan paradigma ya, stimulus respon dari kontrol ke pilihan. Siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Nah, di sisi kiri itu adalah ilusinya sebenarnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi tidak bisa Bapak Ibu. Yang ada kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini kalau misalkan kita melihat siswa ada pelanggaran, mungkin kita harus mungkin meskipun sulit. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semua perilaku buruk itu dan negatif juga ada. Perilaku buruk itu istilahnya ada hal positifnya yang ingin dia tuju. Gitu. Kalau dalam bahasanya itu hikmah dibalik mudarat yang maksudnya. Ada hikmah dibalik mudarat. Assalamualaikum. Dengan perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku begitu juga. Berarti kalau di teori ini tidak semua perilaku buruk itu dampaknya buruk gitu. Ada hikmah yang bisa diambil. Gitu.
tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang ada hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tidak bisa ya. Kalau ini pernah nggak diterapkan ke anak-anak Bapak Ibu? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misal anak yang mau melakukan sesuatu maka dipaksa. Pernah? Kalau untuk anak sendiri pernah. Harus malah. Harus ya Pak. Bapak terus dengan nasihat. Ya. Sama dengan nasihat. Iya beda. Menasihati dan kontrol beda. Kalau kontrol itu lebih kepada kita itu seperti menguasai anak itu. Jadi mau diarahkan kemana seperti itu ikut gitu. Kalau nasihat itu kita kan belum menguasai anak, jadi kita memberikan masukan-masukan ke anak. Jadi yang benar itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berkolaborasi dengan anak, diambil jalan tengahnya ya. Stimulus respon model berpikir menang kalah. Biasanya ini yang sering di kita ya. Kalau misalkan gagasan kita itu tidak diterima berarti kita merasa kalah. Kalau misalkan gagasan kita diterima berarti merasa menang. Itu mungkin yang harus kita hilangkan dengan berpikir menang-menang. Mengambil sesuatu yang positif dari teman itu pasti banyak. Harus optimis berarti. Iya. Selalu. Selalu ya. Nah. Karena mindsetnya kalau saya tidak bisa, berarti itu kan mindsetnya terus tidak bisa ya. Iya. Kadang-kadang Berpikir mindsetnya, Bisa omong. mindset harus kita ubah menjadi selalu bisa. kaki yang saya lemah. Oke, ini disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Dari mana itu Pak? Nggak tahu dari mana ya. Tidak mencari biografi beliau. Cuma teorinya saja yang bisa diambil ilmunya. Politiknya di Inggris. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ini berhubungan dengan kata makna disiplin. Jadi bahwasanya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita untuk meraih nilai-nilai yang kita hargai. Gitu. Jadi makna disiplin itu sebenarnya lebih kepada diri kita sendiri, disiplin diri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini karena ada tujuannya berarti ada motivasi yang yang mendukung tujuan itu. Nah dari William Glasser itu ada dua motivasinya. Kalau di kita itu dibagi menjadi motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik itu berarti motivasi dari luar, intrinsik itu berarti motivasi dari dalam. Nah, untuk yang motivasi intrinsik itu contohnya adalah untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Jadi kalau kita sebagai bapak ibu guru itu kita menjalankan tugas kita itu karena mana motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik untuk menghargai nilai diri sendiri. Nah itu mulai dikatakan dari kita. Ya pasti sebagai manusia kita pasti menjalankan tujuan kita itu pasti karena kebanyakan motivasi yang ekstrinsik ya Pak ya. Ya mungkin untuk saat ini kita harus mulai menanamkan untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang sudah kita yakini, yang sudah ditanamkan ke kita. Jadi kalau ke siswa itu ya kita harus mengajarkan siswa untuk menghargai nilai-nilai yang sudah disepakati, keyakinan kelas yang sudah diyakini bersama-sama. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah di sini ada 5 posisi kontrol. Ini berhubungan dengan segitiga, ini berhubungan dengan restitusi ya, yaitu cara penyelesaian pelanggaran siswa dengan model terbaru yang pernah disampaikan oleh kita dulu restitusi. Jadi untuk posisi kontrolnya itu ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian untuk segitiga restitusi ini adalah tahapan dalam melaksanakan restitusi itu, yaitu menstabilkan identitas,
validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat? Oke. Kemudian berhubungan dengan realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, setiap orang itu pasti membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini, pasti. Lanjut. Oke. Baik, selanjutnya kita bahas tentang disiplin. Apa makna dari disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya itu adalah belajar. Makna kata disiplin itu berkonotasi disiplin diri kalau dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita itu berbeda mengartikan disiplin itu. Jadi disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan orang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi selama ini kan kita disiplin itu seperti kita itu inginnya membuat orang lain patuh, membuat susah patuh. Tapi sebenarnya itu disiplin sebenarnya itu adalah bagaimana menyadarkan mereka tentang disiplin diri itu sendiri. Jadi menyadarkan siswa tentang disiplin diri sendiri, itu yang sulit sekali kita lakukan. Tapi memang kita harus mengarah ke arah sana gitu. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini tidak hanya di negara kita, negara tetangga pun punya nilai kebajikan sendiri. Jadi setiap daerah itu memiliki nilai kebajikan sendiri. Untuk negara kita, nilai kebajikan yang diajarkan atau yang harus kita tanamkan ke siswa itu adalah nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kalau di kurikulum Merdeka itu sudah ada pelajaran itu. Apa namanya? P5, proyek P5. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu sudah wajib dan masuk jam pelajaran profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi tuntutan kita itu sebagai pendidik itu sangat berat sebenarnya kalau berdasarkan profil pelajar Pancasila kita dituntut untuk menanamkan 6 sifat profil pelajar Pancasila tersebut ke siswa kita. Tapi ya insya Allah kita sebisa mungkin satu Bapak Ibu ya. Insya Allah satu. Ya, kita memaksimalkan diri kita untuk mendidik siswa sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia yang tadi sudah dibahas di awal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah merasa jadi melakukan menjalankan tugasnya itu adalah karena yang nomor 1. Ada? Tidak ada Bapak Ibu ya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Motivasinya tidak ada. Berarti yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Motivasinya tidak ada Pak. Kalau saya tergantung nomor 2 Pak. Tergantung nomor berapa ya? Iya. Tergantung berapa gitu ya. Manusiawi itu ya. Saya tidak munafik. Sudah munafik ya. Jadi karena ada imbalan dulu ya.
jadi untuk nilai apa, memang pada dasarnya awalnya ada imbalan, tapi nanti kedepannya mungkin kita bisa menanamkan bahwasanya itu karena motivasi internal dalam diri kita untuk menghargai diri sendiri. Oke, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman sebenarnya kalau dalam teori ini. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon yang melakukan penelitian, kata beliau itu yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang kalau diberikan penghargaan. Menurut Bapak Ibu benar apa tidak? Sesuai apa tidak dengan pemikiran Bapak Ibu? Kalau penghargaan itu bisa berpengaruh ke jangka pendek dan jangka panjang, dampaknya tidak baik. Sementara sih, kalau yang saya rasakan sementara berlaku pendek selama ada penghargaan dia mungkin mau belajar. Tapi kalau nggak ada penghargaan dia sudah belum aja. Jadi kalau tidak ada penghargaan dia manja, kalau ada penghargaan mau belajar. Bapak Ibu yang lain juga mengalami hal yang sama? Betul ya. Memang harus diberikan ini ya Bapak Ibu ya. Harus diberikan hormat siswa kita di sini. Stimulus, ya, benar Pak. Harus diberikan stimulus terus siswa-siswa kita. Jadi memang tidak bisa diterapkan langsung apa spontan, harus bertahap sekali. Ya. Penghargaan menghukum. Jadi maksud dari penghargaan menghukum itu ya seperti yang disampaikan oleh berita kemarin. Jadi ada anak yang ranking 1 udah belajar keras, ternyata dia ranking 2. Nah tentu saja karena selisihnya tinggal sedikit lagi, pasti akan menghukum yang nomor 2. Padahal tinggal 2 poin lagi saya bisa menyalip dia. Jadi pasti dia akan merasa dihukum oleh penghargaan yang didapatkan oleh temannya. Padahal tinggal sedikit lagi saya bisa ranking 1 seperti itu. Itu kalau sistem ranking kalau dalam teori ini. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini contohnya adalah biasanya sering diberikan penghargaan, kalau tidak diberikan penghargaan itu biasanya ketepatannya itu akan berkurang. Jadi misalkan kalau bisa menyelesaikan tugas ini misalkan, nanti akan diberikan poin banyak. Nah nanti kalau misalkan tidak ada poin, maka ketepatannya pun akan berkurang karena nggak ada apa-apa yang bisa didapatkan oleh anak tersebut. Dulu di sekolah saya itu penghargaannya hanya sistem poin, jadi siswa itu rajin gitu. Tapi ketika poin tidak dikatakan ke mereka, maka mereka pun tidak akan menjalankan tugas itu dengan baik. Itu benar. Kemudian penghargaan tidak efektif. Ini juga sama ya, karena anak itu akan cepat disuruh ketika dia diberi penghargaan. Tetapi kalau tidak diberi penghargaan, anak tidak akan bergerak cepat gitu. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini yang disampaikan oleh berita kemarin contohnya. Oh kemarin Bu. Jadi penghargaan merusak hubungan. Jadi misalkan apa ya, sama-sama berprestasi begitu. Kadang siswa ini tuh lebih rajin masuknya, tetapi karena penilaian guru itu berbeda dengan pandangan dia, jadi istilahnya guru itu memberikan penghargaan ke siswa lain. Siswa yang merasa lebih rajin nanti akan merasa jengkel dengan siswa yang tadi gitu. Jadi awalnya kecewa dan merusak hubungan mereka. Padahal kita yang memberi, tapi yang merusak itu adalah hubungan mereka. Seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya kok kira-kira. Penghargaan menurunkan kualitas. Bisa ya, bisa. Terlena apa? Ya terlena karena sudah dia dapat penghargaan, berarti dia merasa berprestasi gitu. Merasa puas dan tidak tahu bahwasanya di bawahnya itu dia berpacu dengan waktu untuk menjadi lebih baik dari dia. Akhirnya kesalip, jadi menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Sama ya, sama. Terus kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini benar, karena tadi penghargaan itu kan berhubungan dengan motivasi eksternal, imbalan tadi ya, seperti imbalan tadi. Jadi karena
sudah terpengaruh dengan eksternal, maka intrinsipnya akan terkikis. Lanjut. Nah, ini sama kayak berita tadi. Masih ingat Bapak Ibu ya? Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sebelum Bapak Ibu sudah memahami Bapak Ibu ya, hukuman dan konsekuensi itu apa? Sudah apa ya? Nah, oke, baik. Yang pertama, kira-kira yang pertama ini Hukuman. apa? Mencatat 100 kali dalam buku. Kalau saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman begitu ya? Yes. Coba ya, hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman. Hukuman. Kemudian yang ketiga, Hukuman. murid diminta untuk keliling lari keliling lapangan 10 kali karena tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan lingkungan sekolah karena membuang sampah sembarangan. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berikutnya. Konsekuensi. Masih ingat semua? Bu Dewi masih ingat? Masih ingat? Lancar jaya. Berarti apa yang disampaikan kita kemarin ini mengenal semua berarti. Oke, selanjutnya perbedaan. Iya. Nomor terakhir. Oh iya. Apa bedanya? Oh iya, sebentar. Ya Bapak, gimana Pak? Yang pertama dengan yang terakhir. Yang pertama, Dengan yang terakhir. oke, yang pertama dari yang terakhir mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini kan tidak ada hubungannya dengan pelajarannya, Pak. Kalau yang lari ke lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK masih ada hubungan olahraganya. Jadi konsekuensi. Oke. Terima kasih Pak Jaya. Terus lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini. Jadi yang perlu kita pahami bahwasannya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Jadi sesuatu itu mengalami pasti hukuman itu menyakitkan. Seperti kita pada saat kita masa-masa sekolah ya, hukuman itu pasti adalah hal yang mengerikan. Benar ya? Betul ya. Nah terus konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi masih agak netral Bapak Ibu. Jadi memang sesuatu yang sudah kita sepakati bersama antara kita dengan siswa kita. Ini dulu waktu saya di sekolah yang lama dulu, siswanya itu yang buat peraturan sendiri. Jadi ketika DKS itu diminta kamu mau seperti apa, tidak boleh seperti apa. Jadi terus nanti ini yang harus kalian patuhi dan tanda tangan bersama. Jadi seperti itu. Jadi konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Ini jangka waktu yang lama, fisik maupun hati. Kadang nggak fisik tapi mentalnya kena, psikologisnya kena. Saya pun juga pernah soalnya dulu. Saya merasa nggak salah apa-apa tiba-tiba dipukul sama guru saya karena kelihatan nengok belakang sedikit gitu. Padahal nggak mencontek. Itu dampaknya itu sampai terasa sampai ingat sampai sekarang. Sampai sekarang teringat itu. Kalau ketemu guru Pak masih ingat saya. Karena saya dipukul dulu. Saya bilang gitu. Walaupun Pak masih ingat saya. Lupa tuh. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi cuma jangka pendek, karena konsekuensi kan tidak sekeras di hukuman. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Karena dikasih hukuman, maka disiplin itu jadi benci banget sama anak itu. Kalau konsekuensi, anak masih bisa menghargai disiplin. Karena biasanya di konsekuensi itu selain ada konsekuensi negatif, juga ada konsekuensi positif biasanya. Jadi ada berupa poin itu, poin. Jadi yang rajin dapat poin, yang nggak rajin dapat konsekuensi hukuman. Hukuman itu paksaan, ya mau gak mau kamu harus seperti itu. Itu ada hitungannya. Terlambat
lari di lapangan 10 kali, harus dijalankan. Gak dijalankan, dihukum lagi. Nggak mau menjalankan hukuman, datang ke orang tua gitu, paksaan. Nah, kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Jadi kita memberikan stimulus, terus anak itu menanggapi kita, mengingatkan, ini kalau kamu melanggar telat, konsekuensinya apa? Misalkan seperti itu. Jadi anak sudah tahu konsekuensinya apa, hukumannya apa. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini adalah dampak dari hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi ada penyesuaian terhadap hukuman itu. Nah, karena ada penyesuaian itu, kadang anak juga malah merasa terbiasa dengan konsekuensi itu. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman karena takut dihukum. Sementara kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman itu anak akan merasa marah, dia ada rasa bersalah, merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Ya. Bapak Ibu merasakan hal itu, mungkin pernah menjadi siswa dan dihukum? Pernah? Pasti pernah merasa yang di atas itu ya, Pak ya? Banget Bapak ya. Terus kemudian yang konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Begitu. Jadi untuk kalau konsekuensi lebih ringan dampaknya ke siswa. Kemudian restitusi. Nah, apa itu restitusi? Kemarin sudah kita bahas dan dibahas oleh Ibu Rita, ini cuma mereview kembali. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini tuh mengajak murid untuk menyadari kesalahan mereka. Jadi sebelum mengajak murid untuk menyadari kesalahan mereka, kita sebagai seorang guru itu menanamkan hal-hal apa saja yang harus mereka itu patuhi. Hal yang harus mereka patuhi itu kita yakinkan ke mereka untuk menjadi keyakinan mereka. Seperti halnya ketika kita berkendara begitu, kita naik motor harus pakai helm. Nah, itu kita harus yakinkan bahwasanya helm itu berfungsi untuk melindungi kepala kita kalau misalkan jatuh. Jadi anak harus meyakini terhadap nilai-nilai kebaikan yang kita tawarkan atau yang mereka ajukan sendiri. Lanjut. Nah, ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi identitas gagal itu hukuman, identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sudah dampaknya negatif, kalau konsekuensi itu masih netral, sedangkan restitusi itu positif namanya. Tapi memang sulit sekali untuk dilakukan. Yang mungkin masih bisa kita lakukan adalah yang konsekuensi. Ya mungkin kita bisa lakukan restitusi tapi tidak secara langsung, bertahap begitu. Jadi untuk hukuman itu sesuatu yang mungkin harus terjadi, tadi sudah kita bahas ya, tadi. Untuk restitusi itu merupakan pilihan. Jadi pilihan anak itu misalkan melakukan kesalahan, kita itu tidak langsung kamu harus seperti ini, tidak. Jadi kita menanyakan kalau kamu seperti ini, terus solusinya seperti apa dari kamu, seperti itu. Jadi kita menanyakan, jadi tidak memberikan hukuman atau langsung memberikan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Kalau jawabannya bisa dihukum Pak? Ya nggak apa-apa. Ya kalau bisa jangan dulu. Apa selain hukuman apa? Ya kira-kira menguatkan
diri kamu untuk tidak melakukan lagi. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau ada terbentuk dalam diri mereka keyakinan, ya misalkan ya kayak kita beribadah itu, kalau nggak sholat 5 waktu bisa. Jadi kita harus membentuk keyakinan seperti itu. Kalau kita nggak menjalankan kedisiplinan itu dosa. Ya kalau kita nggak disiplin berarti kan yang berdosa terhadap orang lain, meskipun bukan terhadap Tuhan tapi kan terhadap perjanjian yang sudah kita lakukan bersama. Korban mendapatkan ganti. Kamu ada korban mendapatkan ganti. Jadi korban merasa mendapatkan ganti. Kemudian murid anak mendapatkan penguatan. Jadi ada penguatan. Murid itu merasa dihargai kalau menggunakan restitusi, dikuatkan karakternya. Masalah terpecahkan. Jadi masalah terpecahkan, jadi guru merasa menang, murid juga merasa menang. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi muridnya itu mandiri. Murid mandiri terhadap bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi restitusi itu seperti itu, tidak seperti yang hukuman. Peraturannya adalah kamu harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi udah kayak, mampukah kamu melakukan, mampukah kamu lari keliling lapangan karena ada ini, karena peraturannya seperti ini. Jadi tetap ada hukuman kalau konsekuensi, tapi sudah tertulis. Kalau hukuman itu kadang tidak tertulis langsung di langsung diberikan di tempat sesuai dengan kehendak gurunya maunya seperti apa. Bukan kesepakatan. Kalau konsekuensi masih ada kesepakatan. Oke, lanjut Pak Imam. Ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mengapa anak melakukan tindakan seperti itu kita gali di restitusi. Kenapa harus itu? Apa sebenarnya kalau butuhkan sehingga kamu seperti itu? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi diri ini adalah menyadarkan kesadaran anak tersebut itu adalah cara yang paling baik, cara yang paling mudah diterima oleh anak. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kalau restitusi itu lebih kepada bahasa halus kita pada anak untuk mengikuti kita, bukan kepada anak itu mengikuti karena tindakan yang kita lakukan. Tapi lebih kalau tindakan itu kayak hukuman, konsekuensi itu pasti tindakan. Restitusi fokus pada solusi, ya. Jadi restitusi fokus pada solusi yang dibuat oleh anak tersebut. Jadi win-win solution. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah ini tadi kita sedikit bahas tadi ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau dari apa maksudnya? Mengapa bukan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas?
Iya, benar. Nah, jadi terima kasih Bapak. Ya, saya rapat di SMK 3 ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama. Aku mau foto juga berdiri, bentar dulu. Kalau kamu cari dulu, jadi kamu maju. Baik, selanjutnya jadi kalau keyakinan kelas itu datanya dari diri sendiri atau motivasi intrinsik, dan itu tentu saja lebih bagus ya untuk kita ya. Kalau peraturan kelas itu datanya dari ekstrinsik, jadi itu motivasi itu nanti berlakunya ke kita itu pasti setengah-setengah gitu, dan tidak terus terlaksana karena tidak berasal dari diri kita sendiri. Nah, contohnya ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2 ya, untuk keselamatan kita. Tetapi tujuan utamanya maksudnya ini keyakinan dalam diri Bapak Ibu sudah terbentuk keyakinan Bapak Ibu. Pasti kalau berkendara kalau jauh pakai helm pasti kan, nggak mungkin nggak pakai helm. Bukan karena ini ketilang, bukan karena takut ketilang polusi Bapak Ibu, tapi memang karena keselamatan. Bukan begitu Pak Aram. Bagaimana kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini dulu kan juga lagi boomingnya waktu COVID dulu ya. Ini tidak perlu ditahan, tidak perlu berdasarkan peraturan. Kita sadarkan kesehatan, langsung melakukan 3M sendiri. Kan kalau COVID sudah kagak. Kenapa? Karena yang dapat peraturan. Iya, nggak pernah takut. Kalau dulu Pak, maksudnya dulu. Tapi dulu juga sama ya, sebagian besar di sini masih nggak menjalankan. Ya. Nggak menjalankan. Saya menjalankan sebagian. Mau tidak? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini yang apa? Yang banyak di kita yang molor, karena di rapat-rapat dinas dan juga molor. Tadi juga molor. Ya. Siapa yang salah? Ya, yang peserta ini salah. Ini tanya. Bukan audiens ini yang salah. Persiapannya benar. Oke, lanjut. Oke, ini ada apa namanya? Kalau matematika namanya apa? Tidak. Ya kan? Di Karangmat. Irisan itu loh, irisan ya, benar irisan. Bisa bumi. Tapi ini irisan di dalam semua. Jadi yang paling pertama itu adalah peraturan kelas. Jadi untuk restitusi itu yang paling pertama itu adalah peraturan kelas dulu yang harus kita buat. Gitu. Jadi saya itu mencoba di kelas 10. Kalau kelas 11 sama 12 agak susah ya. Jadi saya melakukan percobaan di kelas 10 dan nanti diharapkan bisa lanjut ke kelas selanjutnya. Karena kelas 10 itu yang paling mudah dibentuk sebelumnya AV. Kalau sudah masuk kelas 11 12 itu karakternya mereka udah terbentuk keras gitu. Jadi susah untuk dibentuk lagi. Jadi sebelum terbentuk keras dibentuk dari kelas 10. Jadi peraturan kelas itu perlu, dan setiap mulai pelajaran itu saya tulis di tulis peraturan kelas seperti ini. Apa? Jadi apa-apa. Jadi anak sendiri yang saya minta tanggapan peraturan kelasnya seperti apa? Hasilnya gimana? Iya. Hasilnya nanti saya tunjukkan di slide. Seharusnya dimulai dari anak yang itu menjadi bagus, dan yang sudah hampir bagus dibaguskan, jadi yang tidak bagus dia baguskan. Iya. Masukannya iya, karena ini begini apa? Harusnya memang serentak harusnya. Ya. Tapi ini saya ambil sampel dulu dari yang paling berat gitu. Nanti menuju ke tingkatan selanjutnya. Keyakinan kelas. Jadi nanti dari peraturan kelas itu kita benar-benar untuk meyakini bahwasanya itu harus mereka jalankan, itu harus mereka tanamkan ke diri anak itu. Jadi saya sudah sampaikan nanti kalau jam kelas 10 terakhir itu kemarin saya sampaikan kalau misalkan jam 7 tidak boleh di depan, langsung masuk kelas semuanya. Jadi jam 7 tepat harus sudah berada di kelas, tidak ada di luar ruangan. Dan sudah ada beberapa siswa yang sudah menjalankan. Kalau dulu sebelum ada restitusi ini, anak itu semuanya telat semua, gak ada yang masuk kelas jam 7.
lingkungan positif dari keyakinan kelas, maka mereka di kelas tersebut akan terbentuk lingkungan positif karena lingkungannya dari anak-anak itu semuanya positif, energinya positif, jadi terbentuk lingkungan positif. Dan kalau dari satu lingkungan positif, maka akan mempengaruhi lingkungan-lingkungan yang lain, sehingga terbentuklah budaya yang positif di sekolah. Ini susah sekali, Bapak Ibu, susah sekali, karena selain anak juga kita harus sadar. Kita harus sadar, ini yang susah ini sebenarnya kita. Nah, oke, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kita pikir lagi sama-sama. Jadi keyakinan kelas itu ada di sebelah kanan. Tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, keamanan, bersabar, dan komitmen. Nah, yang pertama, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa ya? Ini, jadi ini memasukkan ini. Apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa yang dipinjam, harus mengembalikan ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen dan menghormati orang lain juga, menghormati gurunya karena hadir tepat waktu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Jawabannya adalah menghormati orang lain, keselamatan. Lanjut. Dilarang menggunakan narkoba. Yang paling tepat adalah kesehatan, keselamatan masuk sebenarnya masuk. Kemudian lanjutnya, berganti atau menunggu giliran. Sabar. Ada lagi selain sabar? Gunakan masker. Bisa juga ya, menghormati orang yang nggak pakai apa, menghormati orang yang itu ya. Kesehatan dan keselamatan. Jangan lari di bawah koridor atau di kelas. Keselamatan dan keamanan. Ya. Luar biasa sekali. Lanjut. Rewardnya apa itu, Pak? Ada rewardnya. Itu Pak air. Masih ada banyak air. Ya nanti ada kotakan kotakan. Ya kotakan. Dikirim sama mertua. Kalau ada kotakannya retes Oke, tadi ya kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tentu saja kita butuhkan. Ini adalah di kita semua, yaitu bertahan hidup atau survival. Untuk bertahan hidup itu, ya maksudnya supaya bertahan hidup itu harus apa? Pasti harus makan minum itu pasti bukan. Harus Tapi kesenangan, kebebasan, yang butuh kebebasan, kemudian rasa kasih sayang dan diterima, dan penguasaan. Penguasaan itu berhubungan dengan karir, apa itu penguasaan. Kita hidup pasti perlu 5 ini. Tidak mungkin kita lepas dari 5 ini. Bisa lebih kan? Apa artinya? Kalau Keuangan bisa. nah, keuangan itu berarti kesenangan. Berasal dari penguasaan itu. Apa itu, Pak? Lanjut. Nah, ini kita masuk ke restitusi 5 posisi kontrol.
University Control. Nah, banyak banget. Ini sumber timah. Jadi intinya ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses. Jadi identitas berhasil sukses ada dari luar, ada dari dalam. Intrinsik. Dan ekstrinsik. Kemudian, nah ini di University Control itu ada lima sebagai apa kita? Yang pertama penghukum, terus membuat rasa bersalah, ada pemantau, teman, dan manajer. Nah, kita harus tanyakan ke diri kita ini sebenarnya ada di posisi mana? Pemantau dan manajer. Pemantau dan manajer, kalau beliau pemantau dan manajer. Pernah sebagai penghukum apa itu? Pak, apa itu? Makanya motor kayak kesini Pak ya. Sebagai arisan. Beliau kayak kesini Pak. Iya. Harusnya yang kesukaan beliau. Keterangan dari pusat. Penghukum membuat orang merasa bersalah. Satu apapun undang musuh pada undangan. Khusus soal musuh jadi Khususan Iya, khusus. harus langsung hidup face to face pada dalam video. Kemudian teman. Jadi kalau penghukum itu mengganti, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kamu itu sudah salah, banyak tingkah, nggak mau dikasih tahu, banyak kan sebagainya kan begitu. Jadi kita itu melihat banyak sebagai penghukum. Saya sebagai penghukum banyak di sini di TAP. Saya pernah banting-banting. Pernah saya buang buku pernah. Ya mungkin itu cara yang lama yang kita Ini dulu. cara lama yang harus kita mulai tinggalkan. Cara lama yang harus mulai kita tinggalkan. Jadi kalau kamu tidak melakukan awas ya, mengancam, memberontak, menyalahkan orang lain yang berbohong, maksudnya seperti itu. Murid meletakkan dulu di luar dunia berkualitas. Jadi kadang itu karena kita menghukum, murid itu jadi jengkel ke kita, jadi benci ke kita, sampai pelajaran kita pun pasti dia hilang gitu. Kadang kitanya tidak dihargai. Iya, malah tidak dari padahal tujuan kita sebenarnya karena baik, tapi menurut mereka karena terlalu sering dan sebagai hukum kena dari mereka, jadi akhirnya kayak gitu. Jadi mengeluarkan kita dari dunia pendidikan mereka. Kalau ini hubungan. Jadi siswa mengulangi kesalahan lagi gimana Pak? Iya, itu hukum ya. Kalau Pak Rahman ini caranya harus benar, karena BPK harus benar. Sampai dulu ada siswa yang mencobakan jangan dulu Pak, harus benar. Lemah dulu. Mana itu? Oke, selanjutnya membuat orang merasa bersalah, ya. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, saya kecewa sama kamu sungguh-sungguh melukai hati saya, dan sebagainya. Oh gitu. Nggak boleh. Hah? Nggak boleh bicara seperti itu. Nggak boleh kalau berdasarkan tapi nggak boleh. Itu membuat rasa bersalah kamu. Tapi nggak tahu apakah kalau begini anak kita mempan apa nggak tahu. Susah kok usia segini. Iya, memang karakternya harus dari dasar dari SD. Kalau dari kita ini memang sudah agak tertentu karakternya, susah. Tapi memang itulah tugas kita. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, hasilnya terus murid itu meletakkan buku di dalam dunia berkualitas. Jadi berbeda dengan hukum tadi. Kalau dirasa bersalah ini, murid itu kadang merasa iba sama guru. Oh iya saya bersalah, jadi masih masuk guru tersebut. Tapi kalau udah dihukum mereka benci. Kalau ini kan nggak benci, dia malah merasa kasihan. Kemudian identitas yang berhasil atau sukses sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya
demi ibu, ayo lakukan demi orang tua kamu dan sebagainya, lakukan demi bapak, masa kamu tidak mau? Terus kemudian karena saya digituin, karena akhirnya ketergantungan ya, hasil itu ketergantungan. Jadi murid itu harus terbiasa digitukan. Kalau nggak digitukan dia nggak jalan. Jadi kayak aneh sih banget kalau seperti itu. Kalau anak kita begini kayaknya ya ya bisa sih. Kalau anak cewek itu masih bisa. Kalau laki-laki biasanya sama perempuan. Kalau sama laki-laki sama-sama laki-laki sama-sama keras. Jadi agak susah. Tapi juga kadang bisa. Saya pikir bapak ibu itu teman saya, ternyata begitu. Kayak gitu. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Ini mengingatkan kembali. Kalau misalkan ada kesalahan apa sih peraturannya seperti itu. Ya ini seperti konsekuensi lah ya, kalau yang ini konsekuensi. Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi siswa itu rajin. Tapi kalau nggak diawasi, selangnya. Ya. Ya Bapak Ibu pernah nggak seperti ini? Pernah pasti. Jadi kalau diawasi dulu, rajin. Ya ada goreng awasi, biasa aja. Terus kemudian murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi masih masuk karena ketika kita tidak kata murid dan kita itu dia akan melakukan sesuatu yang positif, berarti kita itu masih berada di dunia mereka. Menitik beratkan pada sanksi untuk hadiah hapus dirinya. Lupa belum membaca dampaknya tadi. Jadi kalau yang dihukum mengulangi kesalahan lagi, kemudian karena merasa bersalah, seperti itu. Obat merasa bersalah, merasa rendah hati, dampaknya. Kalau teman itu lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau nggak ada hadiah, nggak ada sanksi, ya, nggak dijalankan. Nah yang paling bagus adalah kontrol diri sebagai manajer. Jadi contohnya adalah menunjukkan pertanyaan-pertanyaan ini secara restitusi. Jadi apa yang kita yakini, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi seperti manajer, seorang manajer benar. Menguatkan pribadi, jadi dikuatkan. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu harus seperti apa. Jadi dia mencari solusinya, bukan kita. Jadi memberikan umpan balik. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi kita masuk di dalam dirinya murid. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi pertanyaan murid seperti itu contohnya. Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri itu dampak pada muridnya. Lanjut Pak. Selanjutnya pertanyaan Pak itu pernyataan. Nah ini berhubungan dengan 5 posisi kontrol tadi. Sebagai yang pertama tadi apa Pak itu? Pemukul. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Keempat pemantau. Manajer. Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ya, benar sekali Pak. 100. Ada yang belum. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu? Ayolah lakukan ini Bapak Ibu. Sebagai maaf. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini udah masuk. Udah masuk. Kalau berpikir selanjutnya. Lanjut. Kemudian segitiga restitusi. Ini mendekati akhir dari pertemuan ini. Ada segitiga restitusi. Lanjut Pak Imam.
segitiga. Jadi seperti di awal tadi ada 3 tahapan dalam menjalankan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk yang menstabilkan identitas itu kita biasa tanya ke murid tuh kalau ada kesalahan, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi tidak perlu takut untuk mengakui kesalahan. Jadi ada pancingan gitu untuk siswanya. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Kemudian setelah itu dijawab, beralih ke validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena biasanya karena dia kurang perhatian, dia melakukan itu. Jadi kebutuhan perhatian itu. Jadi kita perlu tanyakan validasi kebutuhan ini. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang kita sepakati. Ada itu tadi saya sampaikan penting sekali kesepakatan kelas yang nantinya itu dirubah menjadi keyakinan kelas. Kami ingin menjadi orang seperti apa? Itu dasarnya yang kesepakatan bersama. Lanjut. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini contoh guru, perkataan guru, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kalau ada siswa salah itu kamu salah terus, jadi begitu. Kalau di sini diubah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga salah, pernah berbuat salah. Kalau salah terus berarti sengaja. Kamu salah terus sengaja ya. Oh, sejadinya lebih Ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need, kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love, belonging, fun, atau survival. 5 kebutuhan dasar manusia tadi dulu. Nah, guru berkata di sini contohnya adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi istilahnya kalau murid melakukan apa itu kenakalan gitu, kayak apa ya istilahnya? Loncat pagar. Kamu bisa saja merobohkan pagar gitu. Tapi kamu tidak melakukannya gitu. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ada yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, gitu ya. Itu untuk validasi kebutuhan. Kemudian setelah validasi kebutuhannya sudah kita ketahui, menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi nilai-nilai yang sudah kita ajarkan ke anak-anak itu apa? Pak Mausul yang adil. Nilai-nilai. Guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas. Nah, jadi yang sudah kita sepakati bersama nilai-nilainya. Nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati? Nilai universal berarti satu nilai kita jadikan pedoman. Nilai profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa mulai diterapkan di pelajarannya gitu. Karena tahun depan mungkin kita bisa mulai kurikulum merdeka kelas 1. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Lanjut. Nah, ini aksi nyata dari saya beberapa gambarannya. Jadi yang pertama saya koordinasi dulu dengan kepala sekolah terkait dengan presentasi, terkait dengan hal yang saya lakukan pada tugas saya sebagai guru penggerak. Kemudian yang kedua saya memberikan kesepakatan kelas bersama. Jadi siswa-siswa itu saya tanya, yang perlu saya tanyai maunya kalian itu seperti apa supaya kelas ini bagus dan tertib. Jadi saya tulis di bawah. Jadi anak-anak yang ngomong sendiri.
tapi sambil saya tuntut, ayo. Dan ini harus kita sepakati bersama. Nah, kemudian ini setelah ini saya siapkan form keyakinan kelas. Form keyakinan kelas itu yang di bawah itu. Jadi siswa yang melanggar keyakinan kelas itu, namun saya minta untuk mencatat apa yang dilanggar, kemudian solusinya apa dari apa yang dilanggar itu. Jadi ada di situ. Jadi tujuannya nanti untuk kita tahu bahwasanya anak ini sudah melanggar keyakinan berapa kali. Jadi anak itu akan segan melakukan pelanggaran lagi. Jadi itu adalah catatan yang pertama. Semuanya terlambat ketika yang pertama. Makanya banyak kertas. Tadi saya sudah lihat ketika pelajarannya awal kan ya. Saya lihat di awal tadi masuk kelas, anak-anak belum jatuh sudah masuk kelas, sudah berarti sudah ada sedikit perubahan di kelas itu. Itu ya. Kami istirahat habis sudah. Nah, itu berarti ada yang perlu kita evaluasi lagi. Balik kelasnya balik kelas kelas 12 nih. Nanti itu ada tanda tangan balik kelas, ada tanda tangan balik kelas di keyakinan kelas yang saya punya. Nah ini terakhir nih Bapak Ibu, refleksi. Nah kemudian saya tanya yang terakhir, hal baru apa yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Silakan Bapak Ibu. Pak Omar mungkin? Hal baru. Gak ada hal baru. Teori gitu. Silakan Pak Masud. Silakan. Hal baru yang saya dapatkan hari ini adalah saya tahu bagaimana menghadapi siswa di dalam kelas yang ketika mereka memiliki sikap yang tidak baik. Di sini kita mendapatkan solusi bagaimana usahakan untuk mengubah sikap siswa yang tidak baik menjadi lebih baik seperti itu. Itu saja mungkin yang dapat saya rasakan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Masud. Luar biasa sekali. Selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Saya merasa puas karena yang menjelaskan Pak Febri itu dengan gamblang sekali, sehingga mempunyai rasa percaya diri sekali. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Percaya diri Bapak. Bapak tadi kita percaya diri. Luar biasa. Yang ketiga, hal apa yang sudah saya lakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah? Mutasi jalan-jalan maksudnya jalan-jalan. Iya, baik Pak Febri, yang saya coba lakukan di kelas, kebetulan saya menjadi kelas 12, itu mencoba berkomunikasi dengan baik sama siswa gitu kan. Siswa SMK usia mereka itu kan bukan yang bisa kita paksa seperti itu ya. Jadi coba aja komunikasi dengan baik dengan siswa, maunya seperti apa, kemudian kita cari win-win solution biar tujuan sekolah tercapai seperti itu. Terima kasih kita Pak Febri. Terima kasih Bu Ida, sudah menyalakan institusi sebelum ada materi kita. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Ya Mas ini. Beri dulu, beri dulu. Terima kasih. Apa yang akan Anda lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Saya ada ilmu baru dalam menangani permasalahan di sekolah ini yang mana siswanya banyak ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan.
sehingga tanpa dengan menghukum kepada siswa itu sendiri, dan harus diberi dengan motivasi ya, dan konsekuensi yang lebih baik agar tidak merugikan siswa dan siswa bisa mengikuti pembelajaran di sekolah ini dan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Mas ini secara baik. Sore kasih sudah ya dari Bapak. Terima kasih bagi Bapak sudah mengikuti kegiatan ini dengan luar biasa. Jadi semoga bermanfaat dan menjadi referensi juga bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi guru penggerak selanjutnya. Semoga semakin bersemangat ya. Karena nantinya ini juga yang mengikuti program guru penggerak ini untuk yang belum sertifikasi itu nantinya ada wacana bahwasanya langsung bisa ikut UP, langsung bisa ikut UP. Itu artinya seperti itu. Jadi yang guru penggerak, ayo lakukan itu data. Baik, terima kasih kembalikan ke Ibu Rita. Terima kasih Ibu Rita, silakan. Terima kasih Pak Febri. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Febri yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif. Ya, pertanyaan siapa? 3 aja pertanyaan. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali kepada pemateri. Persilakan. Di sini kita buka 3 pertanyaan aja dan nggak panjang-panjang. Silakan. Gak ada ya? Gak ada sebenarnya. Sepertinya di sini kita sebagai guru tidak harus menghukum siswa. Ya, dalam ini tidak harus menghukum siswa, tetapi harus memberi motivasi pada siswa agar lebih baik, sehingga kita perlu ilmu ini kepada semua guru ya dalam menangani siswa di kelas itu. Jadi pertanyaan saya, apakah ada yang lain nanti setelah atau cara lain nanti atau model lain yang bisa tidak menghukum siswa tapi memberi siswa semangat untuk belajar di kelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Sini. Kalau berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan tadi, untuk yang pertanyaan Pak Sini tadi, cara yang efektif itu sebenarnya cara yang bagus itu adalah manajer, cara manajer tadi, restitusi manajer itu. Posisi kontrol kita sebagai manajer, di mana itu memberikan kebebasan untuk siswa untuk mereka berkreasi, untuk mereka menyampaikan pendapat, itu anak akan merasa lebih nyaman. Nah, cuma dalam penerapannya mungkin di sini kita akan melakukan mengalami banyak kesusahan karena memang lingkungannya memang benar-benar kita ini lingkungan yang luar biasa jadi memang harus sebenarnya disamakan persepsinya semuanya, semua guru disamakan gitu. Itu nanti tugasnya Pak Sini dan sebagai guru dan kepala sekolah. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sini. Oke, lanjut. Kedua, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada lagi? Sudah jelas ya? Ada. Silakan kalian. Terima kasih Pak. Sepertinya mulai dari awal pembahasan di sini mengenai konsep Pak ya. Jadi pemecahan masalah terhadap karakter, lebih ke karakter anak. Setelah misalnya semua konsep kita laksanakan, mungkin ada konsep lagi yang bisa kita jalankan, terutama bagi guru-guru, bagaimana konsepnya itu supaya dalam penyerapan pelajaran anak-anak juga bisa diintegrasikan ya. Apakah itu juga nanti dihadirkan atau gimana? Atau Pak Febri sudah tahu? Jadi kalau misalnya menerapkan konsep ini, paling tidak anak-anak nanti efeknya gimana?
dan pelajarannya Pak. Itu pelajaran berarti. Pelajaran. Gimana? Itu pelajarannya gimana efeknya? Oh, pelajarannya. Jadi kalau untuk pelajarannya sih efeknya sih menurut saya hampir sama sih Pak. Jadi kalau sebenarnya kan kita itu, kalau saya dulu di industri itu yang dibutuhkan industri itu apa Pak? Jadi attitude, karakter. Jadi saya pun menurut saya sekarang pun sama, yang paling kita utamakan itu adalah karakter, attitude anak. Karena ketika karakter itu sudah terbentuk, maka pelajaran pun akan mudah. Maksudnya apakah nanti ada episode selanjutnya Pak? Selanjutnya next. Selanjutnya kegiatan selanjutnya dari ini Sekolah dari lebih ke penerapannya. apa pelajaran? Pelajarannya. Jadi kalau konsep saya dalam melakukan kegiatan ini, jadi seperti saya buka di nyata tadi kan Pak ya. Jadi saya memberikan form restitusi itu untuk menyadarkan peserta didik dulu bagaimana mereka seharusnya bertindak sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Kan di kesepakatan kelas itu kan ada poin-poin Pak. Ada poin-poin di mana ketika guru menjelaskan maka harus mendengarkan. Kemudian ketika diberikan tugas harus mengerjakan, seperti itu. Jadi ada poin-poin di mana poin-poin itu mengikat. Jadi ketika anak tidak mengerjakan tugas, mereka harus menulis di form restitusi lagi. Nah itu nanti di form restitusi itu saya sampaikan ini nanti akan menjadi rekap kesepakatan yang sudah kalian anggap, dan nanti setiap kalian melanggar kesepakatan ini maka kamu harus memberikan solusi terhadap apa yang sudah kamu anggap. Jadi anak-anak itu akhirnya sudah ketika pelajaran itu sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi sudah agak mendingan gitu Pak. Karena memang pada dasarnya karakter mereka masih bisa kita bentuk. Masih ya bisa seperti itu sih. Bisa kita bentuk. Tapi beberapanya tidak selalu ketika ada masalah. Enggak selalu ada masalah. Enggak selalu ada masalah. Pas pelajaran langsung diterapkan. Gitu. Makasih awal dulu penjelasan aja nih Pak ya. Sudah cukup ya Pak. Lanjutnya terakhir yang ketiga, barangkali ada yang unek-unek yang masih belum tersampaikan. Bu Era mungkin ada. Nanti Bu Era nggak dapat reward karena tadi Karena nggak pernah. Yang bertanya dapat reward tambahan ya. Iya. Yang bertanya dapat reward tambahan. Bu Era kalau bertanya dapat reward tambahan air tim mineral. Pertanyaan dua. Mungkin untuk di tahap awal ini di modul 1 ini kita masih sementara, dan terutamanya di 1.4 kita masih fokus ke diri kita. 1.4 itu fokus ke budaya positif bukan budaya positif karakter. Mungkin nanti di berikutnya, modul berikutnya akan ada gimana tentang ada pembelajaran berdiferensiasi langsung proses pembelajaran, nanti akan ditambahkan ada pelajaran baru lagi. Sementara kan sampai di sini masih gitu ya, tentang terutama tentang budaya positif. Ada kandungannya. Masih lanjut. Masih lanjut. Nanti Sampai bulan Juli. Sudah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada berarti cukup sekian acara kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Febri bermanfaat dan bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa membudaya, ya. Budaya positif itu bisa membudaya, bisa menjadikan SMK Terpropol lebih baik lagi dan lebih maju lagi.